Banyak orang masuk dunia kerja dengan harapan besar. Sudah capek kuliah, sudah punya ijazah, dan merasa sekarang saatnya hidup mulai naik. Tapi kenyataannya, banyak karyawan justru gagal di tahun pertama kerja. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak punya skill, tapi karena salah mindset sejak hari pertama. Banyak karyawan baru datang dengan pola pikir seperti ini. Saya sudah punya gelar, saya sudah punya kemampuan, perusahaan seharusnya menghargai saya. Padahal di dunia kerja, ijazah hanya tiket masuk. Setelah itu, yang dinilai bukan lagi nilai akademis, tapi sikap dan kebiasaan kerja. Atasan tidak menilai Anda dari seberapa pintar Anda berbicara, tapi dari satu pertanyaan sederhana. Orang ini bisa diandalkan atau tidak? Karyawan yang gagal di tahun pertama biasanya punya ciri yang sama. Mereka mudah tersinggung saat dikoreksi, merasa tugas tertentu bukan tanggung jawabnya, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, lebih sibuk mengeluh daripada belajar. Mereka datang ke kantor hanya untuk bekerja sesuai jam, bukan untuk membangun nilai diri. Padahal di level bawah, yang dicari perusahaan bukan orang sempurna. Yang dicari adalah orang yang mau belajar, mau diperbaiki, mau bertumbuh, dan mau bertanggung jawab. Tahun pertama kerja adalah masa penilaian karakter, bukan masa pamer kemampuan. Jika di tahun pertama saja seseorang sulit diarahkan, banyak alasan, tidak konsisten, maka perusahaan tidak akan menunggu lama untuk mencari pengganti. Di level bawah, status Anda, fresh graduate atau bukan, sebenarnya tidak terlalu penting. Yang jauh lebih penting adalah mindset kerja yang Anda bawa setiap hari. Banyak orang sudah bekerja 1, 2, bahkan 3 tahun, tapi mindsetnya masih seperti hari pertama masuk kerja. Dan ini berbahaya. Mindset pertama karyawan idaman level bawah adalah ini. Datang untuk bertumbuh, bukan menunggu diakui. Di dunia kerja, pengakuan tidak datang dari permintaan, tapi dari konsistensi. Anda tidak perlu sibuk membuktikan diri lewat kata-kata. Biarkan hasil kerja yang bicara. Mindset kedua, tanggung jawab lebih penting daripada jabatan. Banyak karyawan level bawah terjebak kalimat, "Itu bukan tugas saya." Padahal perusahaan menilai bukan dari apa yang tertulis di job desk, tapi dari seberapa bisa Anda diandalkan. Karyawan yang mau membantu di luar tugas kecilnya seringkali justru mendapat kepercayaan lebih besar. Mindset ketiga, jangan menunggu sempurna untuk bergerak. Di level bawah, kesalahan masih ditoleransi. Yang tidak ditoleransi adalah diam, pasif, dan tidak bertanya. Bertanya bukan tanda lemah, bertanya adalah tanda peduli. Mindset keempat, kritik adalah bagian dari proses naik level. Karyawan yang sulit naik biasanya punya satu kebiasaan, defensif saat dikoreksi. Mereka sibuk membela diri, bukan memperbaiki diri. Padahal atasan menilai cepat satu hal, siapa yang mau dibentuk dan siapa yang keras kepala. Mindset kelima, reputasi dibangun dari hal kecil yang konsisten, tepat waktu, menepati janji, menyelesaikan tugas sampai tuntas, tidak perlu spektakuler. Di level bawah, konsistensi jauh lebih bernilai daripada ide besar yang tidak dieksekusi. Ingat ini baik-baik, banyak orang gagal naik level bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama bertahan dengan mindset level bawah. Jika Anda ingin dipercaya lebih, diberi tanggung jawab lebih, dan dipertimbangkan untuk naik, maka perubahan pertama harus dimulai dari cara berpikir, bukan dari posisi. Setelah mindset yang benar, hal berikutnya yang menentukan karir Anda di level bawah adalah sikap kerja sehari-hari. Banyak karyawan merasa sudah bekerja keras, tapi tidak pernah dianggap menonjol. Masalahnya sering bukan di kemampuan, tapi di sikap yang tidak konsisten. Sikap kerja pertama yang paling dicari perusahaan adalah bisa diandalkan. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling sibuk, tapi yang jika diberi tugas, pasti selesai dengan baik. Atasan sangat menghargai satu hal sederhana. Ketika sebuah tugas diberikan,
Mereka tidak perlu mengecek berulang kali. Sikap kedua, tepat waktu adalah bentuk paling dasar dari profesionalisme. Datang tepat waktu, meeting tepat waktu, deadline tepat waktu. Karyawan yang sering terlambat, meskipun kerjanya bagus, akan selalu dinilai tidak siap tanggung jawab besar. Sikap ketiga yang krusial, responsif dan komunikatif. Tidak harus selalu cepat menjawab, tapi minimal memberi kabar. Diam tanpa informasi jauh lebih merugikan tim dibanding kesalahan kecil. Sikap keempat, mau menerima arahan tanpa banyak drama. Di level bawah, Anda masih berada di fase dibimbing. Karyawan yang mudah diarahkan jauh lebih disukai daripada yang pintar tapi sulit diatur. Sikap kelima, menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Banyak orang bisa memulai pekerjaan, tidak banyak yang konsisten menyelesaikannya. Perusahaan menilai bukan dari semangat awal, tapi dari hasil akhir. Sikap keenam yang sering diremehkan, menjaga sikap, bukan hanya hasil. Cara Anda berbicara, cara Anda merespons tekanan, cara Anda bersikap saat lelah, semua itu diam-diam dinilai. Karyawan level bawah yang cepat dipercaya biasanya punya satu kebiasaan sederhana, tidak banyak alasan, fokus ke solusi. Jika ada kesalahan, mereka bertanggung jawab. Jika ada kendala, mereka melaporkan lebih awal. Sikap seperti ini membuat atasan berpikir, kalau nanti orang ini naik, saya tenang. Dan itu adalah modal terbesar Anda. Banyak karyawan level bawah sebenarnya punya potensi besar. Tapi potensi itu sering hilang bukan karena kemampuan, melainkan karena kesalahan-kesalahan kecil yang terus diulang. Kesalahan pertama dan paling sering terjadi adalah baper saat dikoreksi. Setiap masukan dianggap serangan. Setiap teguran dianggap tidak dihargai. Padahal di dunia kerja, koreksi adalah bagian dari proses belajar. Karyawan yang sulit menerima koreksi akan sulit dipercaya untuk tanggung jawab lebih besar. Kesalahan kedua, terlalu banyak alasan, listrik mati, macet, salah paham, sistem bermasalah. Masalah boleh terjadi. Alasan tidak boleh jadi kebiasaan. Atasan lebih menghargai karyawan yang berkata, "Ini kesalahan saya, ini solusi saya." Dibanding yang sibuk menjelaskan kenapa dirinya tidak salah. Kesalahan ketiga, tidak konsisten. Hari ini semangat, besok menghilang. Padahal di dunia kerja, konsistensi jauh lebih penting daripada performa sesaat. Kesalahan keempat yang sering diremehkan, sikap pasif. Datang kerja, menunggu perintah, pulang, tanpa inisiatif, tanpa kepedulian. Karyawan seperti ini memang jarang bermasalah, tapi juga jarang diingat. Kesalahan kelima, terlalu cepat membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia lebih cepat naik? Kenapa saya tidak diperhatikan? Perbandingan membuat fokus bergeser dari memperbaiki diri menjadi mencari pembenaran. Kesalahan keenam yang cukup fatal, tidak menjaga sikap saat lelah atau tertekan. Banyak orang terlihat profesional saat kondisi nyaman, tapi karakter asli terlihat saat tekanan datang. Nada bicara, ekspresi wajah, cara merespons, semua itu dicatat meskipun tidak langsung dibicarakan. Kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah merasa terlalu lama di level bawah, lalu kehilangan semangat, merasa tidak dihargai, merasa stuck. Padahal seringkali yang tertahan bukan posisinya, tapi sikapnya. Jika kesalahan-kesalahan ini tidak disadari, seseorang bisa bertahun-tahun berada di posisi yang sama. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.